biniyati su'ali ijabati du'a husnil ada barakatil ata daf'il bala wal baliyat. Allahumma sakhir lana hadzal kitab tafsir Jalalain warzuqna wali auladina wali banatina wali dzurriyyatina wali talamidina wali man intafa'a bihadzal majlisil maimun warzuqna al-futuh li fahmi ma'ani asrari hadzal kitab wal amal bi jami'i ma fi hadzal kitab ila hadratin nabi azimina qudwatina sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi barakati Rasulillah wa barakati nuri wajhih wa ului maqamih wa tabarrukan bi barakati jami'i as-sahaba wal qarabah min ahli badar wa ahli uhud ahli baqi ahli ma'la ila sayyidina al-imam Jalaluddin al-Mahalli wal imam Jalaluddin as-Suyuti. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu Amin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allah dengan penuh kelembutan kasih sayangnya masih mentakdir kita istiqomah mengaji. Kita sekarang berada di bulan Rajab, bulan yang merupakan mawasimul khairat, musim-musim untuk menanamkan kebaikan. Karena bulan Rajab adalah pintu gerbangnya bulan suci Ramadan. Maka beramal ibadah dilipat gandakan di bulan Rajab ini. Dan alhamdulillah kita bisa mengisi bulan Rajab dengan terus istiqomah mengaji, khususnya pada pagi ini mengaji tafsir Jalalain. Puncaknya yang harus kita perhatikan sebagaimana yang sering disampaikan oleh Hadratus Syekh Syekhuna Al-Allamah Romo Yai Maimun Zubair, salah satu puncaknya bulan Rajab ada pada tanggal 10. Karena pada tanggal 10 itulah Allah memindahkan Nur Muhammad ke rahim ibunda baginda Rasulullah Sayyidatuna Aminah Az-Zuhriyah. Sehingga menurut ulama ahli titet, menurut ulama ahlus sir, malam tanggal 10 bulan Rajab itu memiliki kandungan bobot rahasia keistimewaan. Maka kita manfaatkan dengan
banyak berdoa, dan keesokan harinya, siang harinya kita berpuasa. Jadi kalau 1 Rajab dimulai hari Senin, maka 10 Rajabnya berarti hari Rabu yang akan datang. Alhamdulillah, di pagi ini kita bisa mengaji tafsir Jalalain. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, umur yang barokah sampai ke bulan Sya'ban dan dipertemukan kembali dengan indahnya bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah menganugerahi kita banyak rezeki yang halal dan barokah untuk kita sedekahkan. Karena kata guru kita, Abina Kiai Haji Ihya Ulumiddin, Allah panjangkan umur beliau, ada 3 perkara yang bisa menjadi sumber. Telung perkara sing iso dadi sumber. 3 perkara yang bisa menjadi sumber. Yang pertama, sumur kalau terus dikuras. Jadi sumur itu semakin diambil, dikuras airnya, maka akan semakin deras mengeluarkan sumber air yang jernih dari dalam. Jadi semakin dikuras bukan semakin berkurang. Itu yang pertama. Yang kedua, harta ketika disedekahkan, maka jangan kikir. Apa yang kita sedekahkan itulah harta yang abadi, yang akan menunggu kita kelak di kubur kita, di mahsyar kita, di akhirat kita. Jadi harta yang menjadi milik kita, itu harta yang kita dermakan. Kalau harta yang dimakan, ya mohon maaf, jadi kotoran. Harta yang dimakan jadi kotoran. Tapi harta yang disedekahkan, didermakan, itulah yang akan menunggu kita di kubur kita. Maka ada sebuah hikayat diceritakan oleh Abu Ya Al-Maliki di dalam kitab karya beliau Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar. Dahulu ketika sahabat Abu Musa Al-Asy'ari menjelang wafat, beliau berwasiat kepada putranya, Imam Abu Burdah. Kata sahabat Abu Musa, wahai anakku, aku berwasiat kepadamu, ingatlah ceritanya Sohibur Raghif. Ceritanya Sohibur Raghif. Raghif itu roti. Maka kita jangan pelit walaupun hanya bersedekah 1 potong roti. Itu besar nilainya kelak di akhirat. Abu Burdah bertanya, bagaimana ceritanya itu wahai ayahanda? Begini nak, kata Abu Musa Al-Asy'ari menjelang wafat. Dahulu ada seorang ahli ibadah. Dia beribadah 70 tahun. Coba.
sab'ina sanatan. Setelah beribadah 70 tahun, datanglah setan menggodanya dengan menyerupakan diri seorang wanita cantik. Inilah bahayanya setan. Setan tidak terima kalau ada orang baik. Setan selalu ingin mencelakakan, merusak kalau ada orang baik. Ketika melihat ada orang yang ahli ibadah 70 tahun, datanglah setan menempatkan diri menjadi seorang wanita cantik. Akhirnya orang yang ahli ibadah itu tergoda. Maka selama 1 minggu, 7 hari 7 malam, dalam tanda kutip kumpul kebo lah. Na'udzubillahi min dzalik, dengan perwujudan setan yang menjadi wanita cantik itu. Setelah 7 hari, Allah memberikan hidayah. Allah membuka tabirnya wanita itu. Tersingkaplah siapa wanita cantik itu, ternyata dia adalah setan. Maka orang itu menangis, menyesal telah melakukan kumpul kebo selama 7 hari 7 malam. Maka dia tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan semuanya. Dia mengembara untuk bertaubat. Setiap dia melangkah, ingat dosanya, sholat. Melangkah, ingat dosanya, 1 minggu bersama wanita itu, dia sujud, menangis, membaca istighfar terus seperti itu. Hari-hari dia jalani dalam perjalanan taubatnya untuk mendapatkan pengampunan Allah. Sampai di suatu tempat, malam-malam, orang tersebut sudah capek, masuk ke suatu tempat, rupanya tempat itu adalah dukan, toko. Ternyata di tempat itu ada 12 orang, fakir miskin, sama-sama ahli ibadah. Sedang tidur. Ketika melihat orang tidur, dia ikut tidur. Orang yang ahli ibadah yang melakukan dosa 1 minggu kumpul kebo bersama wanita jelmaan setan, ikut tidur juga. Pagi-pagi ada seorang pendeta, rahib, membawa roti 12. Karena rahib itu biasa yang rutin memberi roti kepada 12 orang yang ahli ibadah yang berada di toko tersebut. Diberikan satu persatu, termasuk si rojul. Setelah diberikan, rotinya habis, ada 1 orang yang tersisa. Matruk, istilahnya sahabat Abu Musa, ada yang tertinggal. Karena 12, bertambah 1, dia tidak tahu kalau ada tambahan. Akhirnya yang tidak dapat jatah ini protes ke rahib. Rahib, aku biasa dapat roti, kok hari ini gak dapat roti. Mana jatahku? Loh, habis. Aku sudah tidak punya roti lagi. Coba tanyakan. Apa ada yang diberi 2? Double? Gak ada. Semua dapat jatah masing-masing. 1-1. Oh, ternyata ada tambahan orang yang datang. Ya mohon maaf, rotinya sudah habis. Akhirnya rojul yang pengembara, yang pernah melakukan dosa 1 minggu kumpul bersama wanita itu, na'udzubillahi min dzalik, ini jauhi zina, jauhi perempuan, jauhi maksiat.
Akhirnya dia dengan kelegoan hatinya, kelapangan hatinya, dengan kedermawanan hatinya, walaupun dia lapar, tidak makan berhari-hari, roti yang menjadi jatahnya dia berikan kepada orang yang tertinggal, si takmil. Inilah jatahku, aku berikan kepadamu. Apa yang terjadi? Tidak seberapa lama rojul itu meninggal dunia, wafat. Apa kata sahabat Abu Musa al-Ash'ari? Setelah ditimbang oleh Allah melalui malaikat, ibadahnya rojul yang 70 tahun itu beratnya masih kalah dengan kumpul kebo selama 1 minggu. Jadi dosa 1 minggu menggugurkan ibadah 70 tahun. Allah. Ini yang kita takutkan. Ibadah 70 tahun habis gara-gara kumpul kebo 7 hari 7 malam. Lalu ditimbang lagi kata Abu Musa al-Ash'ari. Dosanya kumpul kebo selama 7 hari 7 malam setelah ditimbang dengan sepotong roti itu masih lebih berat pahalanya memberi 1 potong roti. Allah. Selamatlah rojul tersebut. Leteti cek ngal katusa. Tapi jangan meremehkan amal baik walaupun hanya memberi 1 potong roti. Karena kita tidak tahu di mana Allah menurunkan ridhonya, di mana Allah menurunkan rahmat kasih sayangnya. Maka isilah bulan Ramadan, bulan Rajab ini dengan memperbanyak sedekah, walaupun hanya air 1 gelas, walaupun hanya datang ke majelis ilmu ini. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi 3 perkara yang bisa menjadi sumber. 1 sumur yang dikuras, 2 harta yang disedekahkan, nomor 3 ilmu yang diajarkan. Subhanallah, saya rasakan betul. Semakin kita ikhlas mengajarkan ilmu, maka Allah akan membuka samudera ilmunya kepada orang yang ikhlas mengajarkan ilmu-ilmu Allah. Masya Allah, ungguan. Semakin kita ikhlas mengajarkan ilmu-ilmu Allah, maka Allah akan membuka samudera ilmunya kepada orang yang dermawan mengajarkan ilmu. Allah. Samu kemanfaatan. Maka alhamdulillah kita dapat melanjutkan pengajian tafsir Jalalain pada pagi ini sampai kepada ayat yang ke-65 surah An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika, di tafsir Jalalain disebutkan lanya itu zaidah, tambahan. Berarti tidak ngefek. Fala wa rabbika artinya
maka demi Tuhanmu. Jadi lanya gak usah diartikan. Karena zaidatun. Maka karena lanya zaidah, jadi tidak perlu diterjemah. Fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu. Jadi jangan diartikan maka jangan demi Tuhanmu. Oh, repot. Nah inilah manhaj Al-Quran. Siyak Al-Quran. Fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu, la yu'minuna, tidak beriman siapa mereka, al-munafikun, hatta sehingga yuhakimuka, mau bertahkim. Apa artinya bertahkim? Mengangkat menjadi hakim. Sehingga mau bertahkim, mengangkat menjadi hakim siapa mereka, al-munafikun, kepadamu wahai sang Nabi, fima di dalam urusan sajarah yang bersengketa, bimakna ikhtalato, bertikai. Bainahum, di antara mereka. Jadi orang-orang munafik itu tidak benar-benar diterima imannya oleh Allah sebelum mereka taslim menjadikan Rasulullah sebagai hakim yang memutuskan semua urusan-urusan yang menjadi persengketaan di antara mereka. Thumma, kemudian, la yajidu, tidak mendapati siapa mereka, fi anfusihim, pada diri mereka, harajan, bimakna dhaiqan, kesempitan, au syakkan, atau keraguan-raguan, mimma qadaita, dari ma perkara, qadaita, yang telah menetapkan, memutuskan engkau baginda Rasulullah, bihi, akan ma syajarah, wa yusallimu, dan taslim penuh, bimakna yang qadu, tunduk patuh, lihukmika, kepada keputusan yang engkau tetapkan wahai Nabi Muhammad. Tasliman, dengan benar-benar tunduk patuh, min ghairi mu'aradatin, tanpa protes. Jadi salah satu bukti keimanan, salah satu bukti keimanan adalah kita harus tunduk patuh kepada apa yang menjadi ketetapan, keputusan baginda Rasul. Jadi apa yang ditetapkan oleh baginda Nabi itu harus kita terima bulat-bulat. Jangan protes. Walau anna, dan seandainya sesungguhnya kami, katabna, ialah menetapkan, menggariskan siapa kami Allah, alaihim, atas mereka. An di sini fungsinya mufassiratun, menafsirkan, tegese. Uqtulu anfusakum, hendaklah membunuh siapa kamu sekalian, anfusakum, kepada diri kamu sekalian. Awikhruju, atau hendaklah keluar siapa kamu sekalian, min diarikum, meninggalkan rumah-rumah kamu sekalian. Kama, sebagaimana kata benar telah menetapkan kami Allah,
ala bani Israilah atas nenek moyang kalian dari kaum atau bangsa Bani Israel. Apa jawabnya Allah? Ma fa'alu, maka pasti tidak akan melakukan siapa mereka. Kepada apa yang menjadi ketetapan Allah. Ai al-maktub alaihim, sesuatu yang telah digariskan, ditetapkan Allah alaihim, berat atas mereka. Jadi ini adalah penegasan Allah kepada Bani Israel. Taubatnya kalian Bani Israel adalah bunuhlah diri kamu. Mereka tidak mau, kecuali hanya sedikit dari mereka. Disuruh mengaji, mereka gak mau. Sampai-sampai Allah memaksa. Diangkat Jabal Turi Saina, wa idh nataknal jabala fawqahum ka'annahu dhullatu wa dhannu annahu waqi'un bihim hudhuma atainakum biquwah. Ayo ngaji. Kalau enggak ngaji ini loh, gunung di atas kalian, aku hunjamkan kepada kalian. Tapi saya gelem ngaji, saya paksa. Makanya jangan jadi Bani Israel. Nikah, tak gelem paksa, tak gelem ngaji. Itu ciri-ciri Bani Israel. Illa qalilun, kecuali hanya sedikit sekali yang mau mengaji, yang mau melakukan perintah Allah, hanya illa qalil. Maka sudah semenjak zamannya Bani Israel, orang alakoni pekus nikah lebih sakoni etempeng se alakoni coba. Mon urusan kapekusan sedikit pelakunya. Mon urusan gelem orang ngaji sakoni. Tak pada bareng orang sedik ngodi hiburan rame. Mon hiburan tak usah yonceng bener. Tak usah sponsor rame. Tapi mon pengajian. Illa qalil. Mulai diminapun nas Al-Quran. Bahkan kalau kita membuka Al-Mu'jamul Mufakhras li ayatil Quran. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Orang-orang yang tidak tahu, tidak mau mengaji, kadang to ulang-ulang sampai 15 kali. Maka mun abek ngaji cuma sakoni, engki tak usah sakit hati. Ini kan tidak perlu berkecil hati karena memang dari dulu orang yang mau mengaji illa qalil. Nas Al-Quran. Illa qalilun birraf'i alal badal. Kalau dibaca illa qalilun berarti menjadi badal. Wan nasb, tapi kalau dibaca nasab alal istisna menjadi istisna. Jadi boleh dibaca illa qalilun jadi badal, bisa dibaca illa qalilan menjadi istisna. Illa qalilun minhum, illa qalilan minhum. Walau annahum fa'alu, andaikan mereka mau melakukan ma yu'adzuna, ma kepada nasihat, yu'adzuna ma kepada nasihat atau pitutur baik. Cek pendeng makan. Pitutur baik. Quotes. Yu'aduna yang dinasihati siapa mereka bihi dengan min ta'atir rasuli dari mentaati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lakana khairan lahum, maka niscaya itu lebih baik bagi mereka. Wa asyaddah, dan lebih kokoh, lebih mantap. Apanya? Tathbitan, tahqiqan. Keteguhannya liimanihim, kepada iman-iman mereka.
Bukan iman-iman. Liimanihim kepada iman mereka. Jadi melakukan kebaikan ini kan menguatkan iman. Termasuk ngaji ini kan menguatkan iman. Kalau ada pertanyaan, saya sudah berbuat baik, saya sudah mengaji, tapi mengapa harta kok tidak bertambah? Kata Syekh Yusri Jabr, Syekh Yusri Rusti, kebaikan yang dilakukan di dunia itu balasannya bukan di dunia. Kenapa? Karena Allah menciptakan dunia bukan sebagai tempat pembalasan ibadah yang dilakukan ibadihil mu'minin. Kata Imam Ibnu Athaillah dalam Hikam. Allah akan memberikan balasan bagi perbuatan baik yang dilakukan hambanya termasuk ngaji. Itu balasannya bukan di dunia tapi nanti di akhirat. Kenapa kok bukan di dunia? Karena dunia tidak cukup untuk memuat balasan yang akan Allah berikan kepada ibadihil mu'minin. Bahkan kata Syekh Yusri di dalam Syarah Hikam, satu sujud yang dilakukan oleh orang yang ikhlas itu pahalanya lebih agung ketimbang dunia dan isinya. Itu baru satu sujud. Dermamun kencerena ngaji ngak mangket. Dermamun kencerena puasa bulan Ramadan. Pahalanya solat sunat 2 rakaat lebih baik ketimbang dunia dan isinya. Bagaimana dengan solat subuhnya? Bahkan cepon kuste kanjing Nabi, kenangan na pecot warga lebih bagus. Tempeng tunya ben saesena dek remah bereng istananya. Maka abek nikah cok sampai ambu ibadah karena terus menerus dalam dan kadang yuji. Nikah jangan membuat kita berhenti untuk berbuat baik. Kok berarti mun ngaria tada gunana ngaji, tada gunana. Ibadah bocok sakak dinto. Balasannya bukan di dunia. Tetimun abak nikah ebri odik nyaman, nikah bonus. Bukan balasan, bukan balas. Bukan balas. Allah menciptakan akhirat itulah tempat pembalasan, bukan di dunia. Wa idzan, dan jika demikian halnya, ai lau thabatu, seandainya mau teguh pendirian siapa mereka, yakni dengan melaksanakan perintah dan pengajaran Allah dan Rasulullah. Ini kan la atainahum, maka niscaya sungguh akan benar-benar memberikan kami Allah kepada mereka min ladunna, ay min indina, dari sisi kami Allah, ajron, pahala aziman, yang agung, ikadimah itunya punten, huwal jannah, di surga. Di surga. Jadi abang ngaji kene kan. Jangan putus asa. Mak tado oleh. Mak gi pakune ngaria. Akhir rambu ngaji. Bodoh nih. Kenapa? Karena yang namanya balasan kebaikan dari semua perbuatan baik yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, catat bukan di dunia. Kalau Allah berikan di dunia itu bonus. Bonus. Nanti balasannya di akhirat. Sebagaimana ceritanya sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Ini kan ibadah 70 tahun habis ludes gara-gara maksiat 1 minggu. Dan ternyata maksiat 1 minggu
Esapora gara-gara hanya memberikan sepotong roti. Allah. Nah, kan makan abe nikah. Cek ngal-bengal katusa. Jangan meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Walaupun hanya memberi satu potong roti. Karena kita tidak tahu. Boleh jadi sepotong roti itulah yang membawa kita ke surga. Mendapatkan ridhonya Allah. Sebagaimana seorang wanita pelacur. Hidupnya habis dalam gelimang dosa. Diampuni oleh Allah hanya karena memberikan air yang dia lakukan dengan membuka sepatunya, diikat dengan tali, diambilkan air dalam sumur, diberikanlah kepada seekor anjing. Sebab itulah dia mendapatkan pengampunan Allah, dosanya seumur hidup, mendapatkan pengampunan Allah, pemutihan dosa hanya karena memberi satu minuman air kepada seekor anjing. Allah. Silakan makan. Banyak-banyaklah berbuat baik. Tapi harus imbang. Jangan berani melakukan dosa. Karena kita tidak tahu. Jangan-jangan karena dosa yang diremehkan. Itulah yang membuat dia mendapatkan murka Allah. Maka Sayyidina Umar bin Khattab pernah menangis. Setelah ditanya, mengapa Anda menangis wahai Amirul Mukminin? Aku menangis. Khawatir ada dosa kecil yang aku remehkan, aku lakukan. Ternyata dosa kecil itu tidak mendapatkan pengampunan Allah. Sebab itu aku menangis. Aku khawatir melakukan dosa yang aku anggap kecil ternyata besar dalam penilaian Allah. Walahadainahum siratan mustaqima, dan niscaya akan memberi, dan niscaya pasti memberi petunjuk kami Allah kepada mereka siratan mustaqima, jalan yang lurus lempang. Qala berkata, siapa ba'dus sahabah, sebagian sahabat. Jadi ini asbabun nuzul. Asbabun nuzulnya ayat 69. Ayat ini sering kita baca dalam doa tarawih. Setelah tarawih. 2 kali itu baca. Ada asbabun nuzulnya. Bagaimana asbabun nuzulnya? Ayat 63 surah An-Nisa. Qala ba'dus sahaba lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ceritanya ada seorang sahabat Ansor. Dilihat oleh baginda Nabi selalu murung. Sosabra. Nika. Koros betul. Tak pernah ia mukanya senyum lah kau sebera, sesosa maloloh. Nika sampai binina nika prihatin, lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suami saya murung terus, tak nyaman ngakan, tidak ada ceria, tidak ada senyum, rebenarena lah kau sesosa, laporan ke Rasulullah. Akhirnya tanya akiban kuste kanjing Nabi. Ya fulan, mali araka mahzunan. Mengapa aku melihat engkau selalu susah? Ben tak nyaman ngakan, jangan binina ben tak tahu je kejaan. Kamu tidak pernah terlihat riang bersama istri dan keluargamu. Ada apa gerangan yang menimpa engkau? Lalu kemudian orang tersebut matur ka Gusti Kanjeng Nabi. Kaifa naraka fil jannah wa anta fit darajatil ula
Wa nahnu asfalu minka ya Rasulullah. Bagaimana aku dapat enak makan? Bagaimana aku dapat hidup senang? Kaifa bagaimana naroka dapat melihat aku kepadamu wahai sang Nabi fil jannah di sorga kelak wa anta hali adapun anda ya Rasulullah hali adapun ajunan ya Rasulullah fid darajatil ula berada pada derajat-derajat kelas sorga yang tinggi wa nahnu hali adapun kami asfalu lebih bawah berada di sorga kelas bawah mingka darimu. Nikah saya kabar. Takut tak bisa apolong bareng Rasulullah. Maka turunlah ayat 69 An-Nisa. Waman barang siapa man orang. Yute. Yang tunduk patuh siapa man Allah kepada Allah. War Rasulah dan Rasulullah. Fima di dalam anjuran, ajaran. Amaro yang memerintahkan siapa keduanya Allah dan Ar-Rasul bihi pada faulaika maka ialah adapun merekalah mereka yang mentaati mematuhi Allah dan Rasulullah ma'alladzina ialah akan dikumpulkan bersama orang-orang an'ama yang telah menganugerahi nikmat Allahu siapa Allah alaihim atas mereka nyatanya alladzina an'ama Allah minan nabiin rombongannya para nabi wasiddiqina dan para siddiqin siapa siddiqin afadili ashabil anbiya utama-utamanya para sahabatnya al-anbiya limubalaghatihim karena oleh topnya mereka fisidqi di dalam kebenaran di dalam keyakinan yang diyakini wa tasdiki dan membenarkan para anbiya wasyuhada dan para syuhada. Siapa syuhada al-qatla orang-orang yang terbunuh fisabilillah di dalam menegakkan agamanya Allah. Wassalihin dan orang-orang yang saleh. Ghairi man dzukir selainnya orang yang sudah tersebut. Wa hasuna sebagus-bagusnya siapa ulaika mereka apanya rafiqon sebagai teman yang dijadikan sahabat dekat. Sahabat karib. Airufaqo sahabat karib. Bestinya mungkin fil jannati kelak di sorga. Maka nikah dua saya baca setelah tarawih. Ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Tahun ning saya rasa ngarang dua gadis. Jadi Masya Allah bersyukur kita hidup di Indonesia. Nikah andi wali-wali yang mewariskan doa-doa yang hebat kepada kita. Termasuk beda tua hebat cek kalau pai baca. Nikah bulan warajunan menjiat budina menjiat nikah beda tua hebat nikah desa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa sa'atan fil amwal. Inna nas'aluka taubatan qoblal maut. Kita tidak tahu siapa yang mengarang doa itu. Wali-wali Allah kan. Toles Ibudin Munjiat tak baca. Rogi. Bi ayyastamti'a. Dengan sekiranya dapat menikmati siapa man fiha di dalam jannah biru'yatihim dengan saling melihat wa ziyaratihim dan saling mengunjungi. Jadi warga ini galak kok saling mengunjungi. Kata Imam Suyuti
di dalam Buyatul Mustarsyidin, hari-hari ini Kak ada harinya sendiri. Hari Senin mengunjungi para nabi, hari Selasa mengunjungi para wali, hari Kak Dinto mengunjungi guru-guru kita, hari Kak Dinto mengunjungi sahabat-sahabat kita. Oh, jadi saling berkunjung. Karena pernah bertemu di majelis pengajian Sahih Bukhari, Ihya Tafsir Jalalain. Tatemu, merindukan dulu ya. Kita kalau hari Ahad, kalau hari Senin ngaji Tafsir Jalalain ketika di dunia. Kita merindukan hari-hari itu. Nikah, lalu puter videonya bareng. Malaikat ini loh, kalian kalau hari Senin dulu di dunia ngaji Tafsir Jalalain, ngaji Ihya. Masya Allah nih Kak, rindu. Merindukan hari-hari itu. Hari-hari ngaji Tafsir Jalalain nggak makan nih Kak. Diperlihatkan. Pemandangan itu oleh Allah, ya Allah. Bok yao kita kembali lagi ke dunia, ngaji lagi Tafsir Jalalain. Lah, nih kamu ngaji Tafsir Jalalain. Tapi mun alakoni maksiat, todus, malu, ya Allah. Maka gue leban para ajunan. Jangan berhenti mengaji walaupun sedikit. Karena yang kita cari bukan popularitas. Buni bolan edotengi abun ibun orang. Apa artinya edotengi abun ribun orang kalau tidak membawa ridhonya Allah. Wal khutur ma'ahum. Wa in kana maqarruhum, walaupun ada apa tempat tinggalnya al-anbiya as-solihin fid darajatil aliyah, berada di derajat-derajat yang lebih tinggi binisba ila ghairihim. Jadi tidak menutup kemungkinan kita sekarang gak ketemu dengan Imam Suyuti. Besar kemungkinan kita ketemu Imam Suyuti di sorga. Imam Suyuti kenal dengan kita. Loh, bagaimana panjenengan kok bisa kenal dengan saya Imam Suyuti? Iya, karena kamu mengaji Tafsir Jalalain saya. Masa saya gak kenal dengan kamu? Imam Al-Mahalli kenal kita. Kita suan Imam Mahalli. Oh, beenjok, beenak, ajunan mak kenal Imam Mahalli. Mata kenal lah. Jaring ngaji tang kitab. Ngaji Tafsir Jalalain itu kan kitab karanganku. Nih kan, habis ke Imam Ghazali, beenjok, beenak, mak kenal ajunan Imam Ghazali. Jaring ngaji, ya mata kenal. Nih kan, habis ke Imam Bukhari, beenak, mak kenal, mak tenger ajunan Imam Bukhari. Jaring ngaji Sahih Bukhari, cok. Nih. Dalikal fadlu, dalika adapun itu ai kaunuhum ma'aman dzukir, mubtadaun menjadi mubtada. Dalika adapun itu yang telah diterangkan oleh Allah, ketemu dengan para nabi, ketemu habis ke Nabi Musa laku nih. Allahumma syurna fi zumratihim. Habis ke Nabi Ibrahim. Habis ke para anbiya. Habis ke imam-imam. Habis ke Imam Syafi'i, Imam Malik. Habis ke Imam Bukhari. Itu dalika mubtadaun. Khobarnya. Khobaruhu. Adapun khobarnya mubtada al-fadlu. Ialah anugerah. Pemberian minallah dari Gusti Allah. Tafaddola memberikan anugerah siapa Allah bihi dengan dalikal fadlu alaihim atas mereka, la annahum naluhu, bukan karena mereka mendapati itu bitaatihim, karena ibadahnya mereka, bukan, tapi semata-mata anugerah Allah. Wa kafa, dan cukuplah billahi siapa Allah aliman, halih
sebagai zat yang mengetahui bithawabil akhirah, akan pahala akhirat yang akan Allah berikan. Artinya fathiku fi'il amar. Thik karena jamak fathiku. Maka hendaklah mempercayai. Coba deki baca fathaku mas. Ini kan orang ini gak kudu ngaji. Tak bisa mau tak ngaji. Pot talopot. Ada orang katanya bisa menemukan metode belajar ilmu nahwu hanya 40 hari. Tak bisa. Jadi ulama-ulama ngaji nahwu sorob tahun-tahun. Mari coba 40 hari. Akhirnya baca kitab rosak bacaan. Fasiku maka hendaklah mempercayai ngandelo sapa sira kabeh bima kelawan ma perkara ahbarakum yang memberitahu siapa Allah kum kepada kamu sekalian bihi dengan ma ahbarakum. Apa itu? Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Surat Fatir ayat 14. Tadi abah nih kayak pakon yakin percaya dengan apa yang Allah beritahu kepada kita dalam surat Fatir ayat 14. Napa? Wala yunabbi'uka, dan tidak akan memberi tahu kepadamu mithlu khabir, siapa seumpamanya Allah yang maha teliti. Ya ayyuhalladzina amanu hudhu hidrakum sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim. Oleh barokana ngaji tafsir Jalalain Al-Fatihah.